Shalom Bapak Ibu, selamat malam. Ada sukacita yang kita rasakan pada saat ini, kita berjumpa dalam keadaan yang sehat. Malam ini, kita berjumpa kembali dalam Lentera Malam, doa, pujian, renungan dari Jemaat Rantepao. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada malam hari ini akan dibawakan oleh Pendeta Marga Sisong dengan tema Posisi Orang Percaya dalam Kasih Karunia Tuhan. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Selamat beribadah. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Salam sejahtera bagi kita sekalian, selamat malam dan tentunya salam sehat. Selamat bertemu dalam program Lentera Malam yang diprogramkan oleh Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Seperti biasanya malam hari ini bersama dengan saya, Pendeta Marga Sisong, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita mohon kekuatan kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa dalam Kristus Yesus Tuhan kami, Allah yang senantiasa mengasihi kami semua, Allah yang senantiasa memberikan kesempatan kepada kami semua untuk bersekutu, baik itu secara ragawi maupun secara rohani atau secara virtual. Terima kasih untuk kesempatan yang sungguh baik Kau berikan kepada kami malam hari ini ya Tuhan, untuk kembali membaca, mendengarkan, merenungkan, dan merefleksikan kebenaran firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, terangi kami, hati dan pikiran kami, buka mata iman kami, agar kami dimampukan mengerti kuasa dan kehendak-Mu melalui firman-Mu. Jauhkan kami dari segala gangguan, jauhkan kami dari segala halangan-halangan yang hendak menghalangi kami untuk menerima kuasa dan kehendak-Mu. Biarlah terang Tuhan, roh Tuhan senantiasa menguasai kami. Ampuni kiranya segala salah dosa kami. Dalam Kristus Yesus, Sang Firman hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang senantiasa diberkati oleh Tuhan, bacaan kita malam hari ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Efesus pasal 2 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Efesus pasal 2 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Judul pembacaan kita, semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh
yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang senantiasa dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, saya mau mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam satu tema, yaitu posisi orang percaya dalam kasih karunia Allah. Jadi posisi orang percaya dalam kasih karunia Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang senantiasa dikasihi oleh Tuhan, segala sesuatu yang ada, misalnya Alkitab, pulpen, bunga, dan lain-lain sebagainya, barang-barang seperti itu, sebelum diciptakan, kira-kira apa yang kita pikirkan mengenai orang yang menciptakannya? Apakah misalnya seperti pulpen ini, sebelum dia diciptakan, apakah dalam pemikiran orang yang mau menciptakan pulpen itu, sebelumnya tidak memikirkan apa manfaat atau apa tujuan dari hal yang ingin diciptakannya itu? Bagi saya dan mungkin kita semua ya, kita pasti setuju bahwa sebelum pulpen ini diciptakan oleh yang membuatnya, dia sudah merancangkan fungsi, manfaat, dan tujuan dari pulpen ini. Jadi ketika selesai dibuat, harapannya pasti pulpen ini berguna dengan baik. Lalu pertanyaan bagi kita semua, Bapak, Ibu, saudara-saudara, bagaimana dengan manusia? Apakah sebelum diciptakan Allah sama sekali, kalau kita pakai pendekatan manusia ya, apakah Allah sama sekali tidak memikirkan apa tujuannya menciptakan manusia itu? Apa tujuannya menciptakan kita semua? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab dengan jelas mengemukakan hal itu. Ketika manusia diciptakan dalam Kejadian 1, ketika selesai diciptakan, Allah menyatakan, Allah memberi mandat kepada manusia, menyatakan rencana dan tujuan dari penciptaan manusia itu. Secara khusus dalam Kejadian 1 ayat 28, di mana manusia diperintahkan untuk beranak cucu memenuhi bumi, diperintahkan untuk menguasai dan menaklukkan ciptaan-ciptaan yang lain. Menaklukkan dalam artian menjaga dan melestarikan.
Kalau kita mau bawa dalam satu kalimat, satu kata yang pendek, manusia bertanggung jawab. Manusia diberi tanggung jawab. Jadi itulah dasar dari penciptaan manusia. Untuk apa? Untuk bertanggung jawab terhadap alam semesta ini. Di mana Allah menciptakan banyak hal dalam alam semesta ini. Namun sangat ironi Bapak Ibu Saudara-saudara, seperti kita ketahui bersama dalam kitab Kejadian itu, justru manusia yang diberi kepercayaan, diberi penghargaan, diberi tugas luhur dan mulia itu justru menantang, melawan apa yang diperintahkan kepadanya. Manusia lebih mengikuti kata hatinya ketika dia mengalami godaan, ketika dia diiming-imingi sesuatu yang sebenarnya mau menghancurkan dia. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, dia dijauhkan dari hadirat Tuhan. Dia kehilangan kemampuan untuk bertanggung jawab. Semakin lama, dia makin jauh dari hadirat Tuhan. Kalau kita ingat cerita tentang anak yang hilang, bagaimana ketika anak yang hilang itu semakin jauh dari bapaknya, kehidupannya semakin terpuruk. Semakin jauh dari bapaknya, kehidupannya semakin melarat. Semakin jauh dari bapaknya, dia kehilangan akal. Bahkan pada titik ekstrim, ketika dia lapar dan meminta makanan ternak, orang pun tidak memberikan kepadanya. Bisa kita bayangkan betapa sengsaranya anak itu. Betapa sengsaranya manusia ketika dia dijauhkan dari hadapan Tuhan. Bahkan ia dianggap tidak setara dengan binatang. Ini suatu ironi yang sangat menyedihkan Bapak Ibu Saudara-saudara. Lalu ada kerinduan untuk kembali. Ada kerinduan untuk kembali ke Sang Pencipta. Dalam ilmu agama, misalnya dikatakan ada suatu masa di mana manusia menginginkan untuk kembali menjumpai Tuhan. Ada suatu masa di mana manusia berupaya mencari jalan dengan berbagai upayanya mau mendekati hadirat Tuhan. Tetapi pertanyaannya, apakah semua upaya yang dilakukan manusia itu berhasil? Tidak, Bapak Ibu Saudara-saudara. Stanley Jones, seorang teolog, mengatakan bahwa agama-agama adalah upaya manusia untuk mencari dan menjumpai Tuhan. Tetapi sehebat apapun, sekuat apapun, dia berusaha mencari Tuhan, dia tidak pernah menemukannya. Kenapa? Karena jurang antara manusia dan Tuhan terlalu jauh. Tuhan itu kudus, manusia berdosa. Hingga suatu saat, lanjut Stanley Jones, dia mengatakan, tetapi Injil adalah upaya Tuhan mencari dan menjumpai manusia. Dan Injil itu kita temukan dalam diri Yesus Kristus. Kita temukan dalam agama Kristen, agama yang kita anut. Sungguh luar biasa pekerjaan Tuhan ya. Bapak Ibu Saudara-saudara, manusia sudah tidak sanggup untuk mendekatinya. Dan dia tahu, karena kita ini ciptaannya. Dia tahu kerapuhan kita, dia tahu kelemahan kita. Kendati demikian, dia tetap mengasihi kita. Dia datang menjumpai kita melalui anaknya, Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hal-hal itulah yang mau dijelaskan oleh Rasul Paulus dalam kitab Efesus. Mengingatkan kepada kita kembali. Mengingatkan posisi kita ketika kita terpuruk, ketika kita dijauhkan dari hadirat Tuhan. Apa yang terjadi pada kita? Tetapi Tuhan yang Maha Kasih itu tidak tinggal diam.
Sekali lagi, Dia datang menjumpai kita. Seperti ketika manusia jatuh ke dalam dosa, untuk pertama kalinya, Allah datang lalu mengatakan, "Hai Adam, di manakah engkau?" Kalimat itu, perkataan itu terus dikumandangkan sepanjang sejarah peradaban manusia. Siapa yang mendengar, hendaklah ia menanggapi, merespon dengan baik panggilan itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Cara Allah untuk kembali mengembalikan manusia kepada kekudusan itu, ini juga yang sangat luar biasa. Dengan penderitaan, dengan cacian, dengan jalan salib, singkatnya. Dia menebus manusia dari segala dosa dan kesalahannya. Segala dosa dan kesalahan manusia ditanggungnya seorang diri. Dan melalui itu, Dia memberikan anugerah keselamatan bagi kita semua. Penderitaan itu menjadi tanda bahwa segala hukuman-hukuman yang harus kita tanggung telah ditanggung sepenuhnya olehnya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi intinya yang mau dikatakan bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Ini penting, ya. Ini penting. Mengapa? Mengapa saya katakan penting, Bapak Ibu saudara-saudara? Ini mau mengingatkan kepada kita semua bahwa keselamatan itu bukan karena prestasi manusia, tapi karena apa? Tapi karena grasi dari Allah. Grasi ya, grasi. Coba kita membayangkan seorang penjahat yang penjahat besar, penjahat kelas kakap, itu dipenjara dan siap dieksekusi mati, siap dihukum mati. Lalu tiba-tiba sang pemimpin memberikan grasi kepadanya. Apakah kita mau mengatakan bahwa penjahat itu melakukan kebaikan sehingga dia diberi grasi? Tidak. Itu karena kemurahan sang pemimpin yang membebaskan dia. Membebaskan dia lalu bahkan memberikan posisi yang luar biasa. Sama dengan kita Bapak Ibu saudara-saudara. Tidak ada prestasi yang bisa kita andalkan. Karena itulah kita senantiasa diajak dalam keselamatan itu, kita senantiasa diajak untuk memuliakan Allah. Karena dalam proses keselamatan itu tak seorang pun yang bisa menganggap bahwa karena prestasiku sampai Allah memberikan keselamatan kepadaku. Melalui karya pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Setiap orang yang percaya kepadanya, kepada karya Allah itu, ikut disalibkan bersama-sama dengan Yesus Kristus. Ikut mati bersama-sama dengan Yesus Kristus. Manusia lama mati di kayu salib bersama Yesus Kristus. Biasa kita mendengar hukumnya, manusia itu dari debu kembali menjadi debu. Dalam posisi debu, dalam keadaan debu, seperti debu, pada saat itu Allah membentuknya menjadi manusia. Ketika Bapak Ibu saudara-saudara, ketika kita semua percaya akan karya keselamatan yang dikaryakan oleh Allah dalam Yesus Kristus di kayu salib, manusia lama kita mati. Manusia lama kita mati. Manusia lama kita kembali menjadi debu. Ketika manusia lama kita kembali menjadi debu. Pada saat itulah, dengan penuh kasih, Allah datang mengumpulkan serpihan-serpihan debu itu. Dan membentuk kita menjadi manusia baru dalam Yesus Kristus. Sungguh luar biasa, sungguh ajaib, sungguh tak terselami karyanya. Ketika Bapak Ibu saudara-saudara, ketika kita semua telah menjadi manusia baru dalam Yesus Kristus. Ayat terakhir dari pembacaan kita mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Yesus, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik
yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Rasul Paulus memperingatkan, memberitahukan, menjelaskan kepada kita bahwa kita sebagai manusia baru diciptakan kembali oleh Allah dengan caranya yang tak terselami. Dikatakan kita ini buatan Allah, luar biasa. Coba bayangkan handphone misalnya, atau susu, susu yang biasa saya bilang. Denko, produksi siapa? Produksi Nestle ya, Nestle biasanya ya. Tapi, jangan salah ya. Kita orang-orang percaya ini, kita itu buatan Allah, bukan buatan Nestle, bukan buatan siapa gitu yang perusahaan-perusahaan terkenal di dunia, bukan. Pencipta kita itu luar biasa, produsen Allah ya. Kamu ini buatan Allah. Terus apa selanjutnya? Diciptakan dalam Yesus Kristus. Coba kita lihat susu ya. Kembali ke susu itu. Produksi Nestle. Lalu kemudian bisa kita baca komposisi. Ada mungkin ekstrak susu, mungkin terigu, mungkin gula, mungkin keju, dan lain-lain. Tapi coba kita lihat diri kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Diciptakan dalam Yesus Kristus. Luar biasa sekali komposisi kita ya. Diciptakan dalam Yesus Kristus. Jadi kalau kita diciptakan dalam Yesus Kristus, harusnya kehidupan kita itu, ini yang kita biasa dengar, makin hari makin serupa dengan Kristus. Bahan-bahannya kalau kita beli sesuatu, kita lihat apa bahannya, apa komposisinya, ingredientsnya apa, berbahaya tidak, atau justru berguna. Nah sekarang pertanyaannya, kalau komposisi kita Yesus Kristus, apakah mendatangkan sesuatu bahaya? Tentu tidak. Justru mendatangkan kebaikan, mendatangkan damai sejahtera. Untuk apa? Produk diciptakan pasti ada tujuannya. Kita juga manusia, diciptakan menjadi manusia baru dalam Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan atau perbuatan-perbuatan baik yang telah disediakan oleh Allah sendiri. Jadi dia sudah menyediakan sebelumnya. Karena itu setiap tindakan-tindakan luhur, setiap tindakan-tindakan mulia, setiap tindakan-tindakan dan motivasi-motivasi yang tulus dari manusia, kalau kita melihat itu, bukan manusianya yang kita muliakan, bukan manusianya yang kita sanjung, melainkan Allah Bapa kita dalam Yesus Kristus. Karena tanpa anugerah, tanpa kemampuan yang dianugerahkan oleh Tuhan, tak seorang pun dari kita yang bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang dikehendaki oleh Allah. Pertanyaan penting bagi kita semua. Apakah kehidupan kita, kehidupan yang dikaruniakan Tuhan, kehidupan baru yang dikaruniakan Tuhan, sudah memperlihatkan hal-hal ini? Kita bisa menguji. Pertama, kita ini buatan Allah. Yang memproduksi kita siapa? Allah. Pertanyaannya, kalau kita mau menguji, bagaimana kehidupan kita? Apakah dalam kehidupan kita senantiasa mempermuliakan Dia atau mempermalukan Dia? Ini penting. Tanda bahwa saya ini diciptakan oleh Allah ketika saya memuliakan Dia, bukan mempermalukan Dia. Lalu kemudian yang kedua, diciptakan dalam Kristus Yesus. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Bagaimana dengan kehidupan saya? Apakah saya senantiasa menjadikan Yesus teladan bagi saya? Kata Pak Eka Dharma Putra, Yesus sebagai model dan modal. Yesus sebagai model dan modal. Apa maksudnya? Yesus sebagai model berarti saya mengikuti semua teladan-teladan yang diajarkan, yang ditinggalkan, yang diwariskan kepada saya. Sebagai modal apa? Aku menyertaimu hingga akhir zaman. Tapi bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita senantiasa mengingat itu? Sehingga
tidak ada suatu pun yang membuat kita takut untuk menyatakan kebenaran, untuk menyatakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, dengan tetap mengingat bahwa aku menyertaimu hingga pada akhir zaman. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita patut bersyukur karena kasih karunia Allah itu. Sekali lagi, saya mau menyampaikan kepada kita, kasih karunia bukan prestasi kita, bukan prestasi manusia, tapi kasih karunia adalah grasi dari Allah. Gracia, anugerah dari Allah. Bagaimana kita menyambutnya? Setidaknya ada dua tipikal manusia yang bisa kita bicarakan terkait dengan pemberian dari Allah dan respon manusia. Ada manusia, ada tipe manusia yang dengan penuh sukacita menerima anugerah dari Allah dan memakai semua anugerah Allah untuk kembali memuliakan Allah. Tetapi tidak bisa dipungkiri pada kenyataannya ada manusia yang menerima anugerah Allah, berkat-berkat dari Allah, tetapi justru memakai berkat-berkat itu untuk melawan Allah, untuk mempermalukan Allah. Pertanyaan penting bagi kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara, sebagai manusia baru dalam Yesus Kristus, di mana posisi kita? Di mana posisi kita sebagai orang percaya yang diselamatkan oleh kasih karunia Allah? Kiranya firman Tuhan senantiasa bekerja dalam diri kita. Kiranya kita senantiasa menjadikan firman Tuhan bukan sekedar bagian istimewa dalam diriku, tetapi firman Tuhan adalah hidupku itu sendiri. Jadi walaupun dikatakan, kalau dikatakan istimewa, bagian istimewa, walaupun istimewa ya tetap saja bagian. Tapi bagaimana kita memohon kepada Tuhan agar firman itu betul-betul menjadi hidup kita, dan hidup ini senantiasa memuliakan Tuhan. Terpujilah Bapa dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam dan tentunya salam sehat. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
diberkati oleh Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa dalam Kristus Yesus Tuhan kami, Allah yang senantiasa mengasihi kami, dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kembali kami menaikkan syukur ya Tuhan untuk anugerah-Mu saat ini, malam ini. Sukacita di mana kami diizinkan oleh Tuhan, diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mengalami persekutuan secara virtual. Terima kasih untuk semuanya itu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hikmat, kebijaksanaan Kau berikan kepada anak-anak-Mu, Gereja Toraja, Jemaat Rantepao, untuk membuat program Lentera Malam bagi kami semua. Di dalamnya kami mengalami persekutuan rohani. Di dalamnya kami tetap menikmati berkat-berkat Tuhan melalui firman Tuhan. Walaupun dalam suasana pandemi corona yang melanda berbagai dunia saat ini. Pandemi itu bagaikan angin taufan, bagaikan ombak di lautan yang bergelora dengan luar biasa. Namun dalam semuanya itu ya Tuhan, firman-Mu senantiasa mengingatkan kepada kami bahwa bukankah angin dan badai pun taat kepada-Mu. Terpuji Engkau Bapa dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa, yang mengasihi dan mau menebus kami, manusia yang hina dan berdosa ini. Terima kasih atas semuanya itu ya Tuhan. Terima kasih firman-Mu malam ini. Kami boleh merenungkan, merefleksikan, dan mengingatkan kepada kami semua bahwa kami ini adalah orang-orang ketebusan-Mu dalam Yesus Kristus. Melalui penebusan itu, Kau menjadikan kami manusia yang baru dalam Yesus Kristus. Menyadarkan, mengingatkan kepada kami bahwa kami ini adalah buatan-Mu, diciptakan dalam Yesus Kristus untuk melakukan segala pekerjaan yang baik. Tentunya semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan kemuliaan nama kami. Ajar kami ya Tuhan untuk rendah hati dan tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Biarlah kemuliaan Tuhan yang senantiasa nyata, bercahaya dalam setiap langkah kehidupan kami. Bapa dalam Kristus Yesus Tuhan kami, berkati kami semua anak-anak-Mu malam ini. Ketika kami beristirahat tidur, biarlah tangan pengasihan Tuhan senantiasa melindungi kami, menjaga kami, menjauhkan dari segala mara bahaya, roh jahat. Biarlah damai sejahtera dari Tuhan, roh Tuhan, senantiasa menyatakan kekuatan baru, kesehatan baru lewat peristirahatan itu. Dan pagi hari kami boleh bangun, dibangunkan oleh Tuhan dengan tubuh yang sehat, untuk menikmati anugerah Tuhan dalam bingkai tanggung jawab. Ini ungkapan syukur kami ya Tuhan, ini sukacita kami, ini permohonan kami dan doa kami. Terimalah ya Tuhan, semuanya ini kami bawa kepadamu hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Sang Penebus dosa-dosa kami. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Bapak Pendeta Marga Sisong. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengarkan dapat menjadi kekuatan bagi kita untuk mengatasi situasi yang tengah sulit saat ini. Sampai jumpa di Lentera Malam berikutnya. Selamat beristirahat, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.